Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Shuaib Harahap, absen 40. Di sini saya akan menjelaskan singkat materi dari RPP yang telah saya buat, yaitu dari MTS mata pelajaran VK kelas 2 semester genap. Materinya ketentuan makanan halal dan haram. Alokasi waktu 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Di dalam RPP saya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pokok, proses pembelajaran, kegiatan inti, kegiatan penutup, sumber belajar, dan penilaian. Jadi tidak perlu saya jelaskan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lain-lainnya. Langsung saja saya mulai dari penjelasan materi dari RPP saya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya. Dan alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebaiknya yang memimpin doa ini siapa ini? Ketua kelas atau saya? Bagaimana? Ketua kelas saja ya? Apa saya? Ya, baiklah, itu saya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga berdoa untuk pelajaran hari ini kita dapat berikan ilmu yang bermanfaat dan dalam mencari ilmu diberi kelancaran. Untuk selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu dan harap didengarkan baik-baik ketika saya mengabsen, mengecek kehadirannya. Baiklah. Aldinailul Alkaromihi hadir ya. Anis Mariana hadir ya. Anissa hadir. Anissa Widyaningtas. Apriliano Hidayah mana ini? Oh, hadir. Sambil angkat tangan ya, soalnya yang belakang kurang kelihatan. Badiatus Sulfa, Jessita Ramadhani, Dewi Ma'arifah, Dian Widya Kartika, Dwi Putri Lestari, Effendi Dwi Hartono, Farida Mayasari, Fitri Wulandari, Hayuneng Esti Ramadhani, Husen Sejiwo, Ilma Salmatur Rahma, Indra Rukmana. Cewek ini, tak kira cowok. Cewek. Nama Indra itu sebenarnya laki loh. Kok ini perempuan? Selanjutnya Indri Retno Kusumawati, Intan Purnamasari, Lutfi Nur Aziza, Mega Duratun Nasihah. Sakit apa ini? Sejak kapan? Ya, semoga cepat sembuh dan kita doakan semoga baik-baik saja. Muhammad Rizky Hidayatullah, Muhammad Zainul Abrar, Mulik Abidah,
Oktanehi Cynthia, Oktaviana Eka Santi, Rilva Indah Radita, Rizky Aditya Pratama. Oh, ketua kelas ini. Rumahnya mana, Mas? Oh, iya ya. Selanjutnya Safira Lucitasari, Tri Lestari, Ulfa Nuryanti. Oh, izin kemana? Oh, ya kalau izin beda lagi penilaiannya sama keterangan sakit. Vinda Isroka, Yoga Dwi Lisdianto, Yunita Ayuning Tianingsih. Hanya ini siapa? Oh iya, saya kira siapa? Zulfa Dinur Alimah. Alhamdulillah untuk hari ini banyak yang hadir dan hampir semuanya lengkap. Kelas ini banyak, ada anak 34 ya, ramai sekali kalau kurang tertib itu kelasnya mengaturnya ya. Baiklah, langsung saja ke selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bahwa sebaiknya ada yang tahu, maaf, makanan yang halal itu bagaimana dan minuman yang halal itu bagaimana. Ya, betul sekali. Siapa tadi? Oh, Indra ya. Betul. Ada yang mau menyempurnakan pendapat dari Indra tadi? Gimana, Anis Mariana? Ya, betul seperti itu. Jadi ketentuan atau makanan dan minuman yang halal itu bagaimana, haram itu bagaimana, lengkapnya penjelasannya saya sempurnakan sedikit. Bahwa Allah senantiasa menyediakan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup kita. Makanan dan minuman adalah sumber energi bagi tubuh agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun pengertian dari makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, dan ada nas di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang membolehkan atau mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik, thayyib, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Dari surat Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'ul khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh nyata bagimu. Dan diterangkan lagi dari Quran surat Al-Maidah ayat 88, wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Berdasarkan kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman untuk dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat
yaitu halal dan baik. Adapun halal di sini artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Kemudian baik thayyib ada artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan juga kesehatan jasmani. Bahkan ada syarat untuk makanan dan minuman itu halal. Halalnya suatu makanan atau minuman itu harus meliputi 3 hal. Halal karena zat makanan tersebut dan atau makanan atau minuman tersebut adalah milik sendiri, tidak mengandung bahan yang tidak halal. Dan kedua, halal cara mendapatkannya. Sesuatu itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan minuman pun juga, karena makanan minuman itu pasti masuk ke dalam tubuh. Dan naudzubillah min dzalik, jika kita mencuri pasti kan haram. Artinya haram tersebut dikonsumsi oleh tubuh, masuk ke dalam tubuh, dan semuanya anggapannya darah kita menjadi haram. Yang selanjutnya adalah halal karena proses dan cara pengolahannya. Jika sapi atau hewan-hewan atau binatang pun adalah cara menyembelihnya, yaitu dengan cara hukum Islam, agar cara pengolahannya juga halal, dimakan pun juga akhirnya halal. Yang selanjutnya adalah dapat dilihat di buku cetaknya, jenis makanan dan minuman yang halal. Adapun jenis makanan atau minuman yang halal dimakan adalah sebagai berikut. Semua makanan dan minuman tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga adalah semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal dan moral dan akidah. Yang selanjutnya, manfaat makanan dan minuman yang halal, yaitu yang pertama, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah mentaati perintahnya dan memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah, karakter positif dan terhindar dari akhlak mahmudah. Tiga, mencari sumber tenaga, yang artinya setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terjaganya kesehatan karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik bagi tubuh. Yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Baiklah, sampai di sini ada yang paham semua. Kalau begitu saya akan mencoba bertanya dari yang telah saya jelaskan tadi. Saya akan mengacak namanya untuk menjawab pertanyaan singkat dari saya. Baiklah, dari Mulik Abida. Pertanyaannya saya ini, tolong dengarkan. Yang lain tolong dengarkan. Bagaimana cara mencikapi temanmu sebangku, anggapannya ya, ketika memberimu makanan, akan tetapi ternyata makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal. Pokoknya menurut pendapatmu sendiri saja, jelaskan ya. Bagus ya, seperti itu. Artinya begini, untuk kita yang telah diberi makan dari teman kita tetapi cara mendapatkannya tidak halal adalah kita sadarkan dia bahwa apa tahu sebenarnya manfaat dan mendapatkan makanan itu yang tidak halal dan diberikan kepada orang lain, bahwa itu tidak bermanfaat sekali, tidak mendapatkan pahala karena kita telah memberi orang lain,
malah kita akan memberi mudarat pada kita. Kita tidak akan dipercaya oleh teman kita karena kita mengetahui bahwa teman kita tersebut adalah mengambil dari orang lain untuk dikasihkan pada kita. Nah, kesimpulannya begini, kita yang pertama adalah mengingatkannya, mencikapinya adalah kita terima, namun bukan berarti kita harus memakannya. Kita sadarkan dulu bahwa makanan tersebut sebaiknya mencari dari yang halal, karena tentunya sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Baik, seperti itu. Saya lanjutkan. Kemudian materinya adalah ketentuan makanan dan minuman yang haram. Pengertian makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan yang haram untuk dikonsumsi karena ada nas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarangnya, berarti halal. Pasti setiap makanan dan minuman yang diharamkan memiliki dampak yang buruk untuk tubuh. Tidak boleh ditawar, itu sudah pasti. Adapun jenis makanan dan minuman yang haram adalah haram lidzatihi, makanan haram yang karena zatnya. Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk. Ini ada berapa di antaranya? Yang pertama adalah daging babi. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun, tolong dicatat di sini, dalam bentuk apapun haram dikonsumsi, termasuk lemak babi yang dipergunakan untuk industri makanan yang dikenal dengan istilah short tanning, serta unsur zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan. Dapat mempengaruhi tubuh, dan adapun jenis-jenis penyakitnya seperti kesakitan otot dan ada cacing pitanya. Naudzubillahi min dzalik bila masuk tubuh. Nah, yang kedua adalah haram itu tadi, yang haram liholiti, haram zatnya, yaitu adalah darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi baik secara langsung maupun dicampur dengan bahan makanan karena darah dinilai najis, kotor dan menjijikkan dan dapat mengganggu kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah khamr, minuman keras. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Fa in min amali syaitoni fajtanibuhu la'alakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib atau berjudi tersebut, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Khamr dapat dianalogikan dengan semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, akidah, misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan semacamnya. Adapun haram makanan secara garis besar yang selanjutnya adalah haram lihoirihi, makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena ada sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa, di antaranya bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan dengan syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Jenis-jenis bangkai di atas yang dimaksud bangkai tersebut adalah al-munhanikhah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Yang kedua al-maukhudhah, yang
binatang mati karena terkena pukulan keras. Yang ketiga al-mutaradiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, terbang misalnya, jatuh mati. Yang keempat adalah al-anitaha, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lain. Yang selanjutnya binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, seperti disetrum, misalnya sapi disetrum atau kambing disetrum, itu sebenarnya sebelum disetrum hewan itu kan halal, tetapi karena disetrum akhirnya mati, maka haram dikonsumsi. Dan selanjutnya semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca bismillah. Semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya, sekalipun bangkai haram hukumnya, tetapi ada juga yang halal, yaitu bangkai ikan. Ya, tapi kalau bangkai tinggal durinya, ya bagaimana cara makannya? Ya, tetap aja bingung kan? Ikan di sini artinya ikan yang mati karena dia termasuk hewan air, dan tidak berlaku penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok, karena kodok adalah jenis hewan yang hidup di dua alam. Yang kedua adalah binatangnya yaitu belalang. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dihalalkan untuk kita dua bangkai dari dua arah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan adapun keluar darah itu adalah hati dan limfa. Ya, selanjutnya adalah semua makanan halal yang tercampur najis. Contohnya ketika madu, susu, minyak goreng sekalian kejatuhan tikus dan akhirnya mati, tikus tersebut mati, maka adalah haram. Yang ketiga adalah makanan haram yang diperoleh dari usaha yang dolim seperti mencuri dan korupsi. Adapun akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, apabila mengkonsumsinya, maka amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang selanjutnya adalah bisa merusak jiwa, seperti alkohol, kecerdasan menurun, senang menyendiri dan melamun. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram membahayakan kesehatan, membadirkan harta, dan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Alhamdulillah, itu tadi materi dari makanan dan minuman yang halal maupun yang haram untuk dikonsumsi. Pasti ada sebab akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram pastinya. Hendaknya kita sangat benar-benar menjauhi apa yang telah diharamkan untuk dimakan dan diminum, karena sudah ada penjelasan tadi, banyak sekali penjelasannya. Semoga anak-anak kelas ini dapat terhindar dari makanan maupun minuman yang haram. Singkat saja, di sini saya akan menunjuk dua anak untuk mengemukakan pendapat. Gini aja. Saya akan bertanya, dijawab sebisanya. Pokoknya yang ada dari materi yang saya jelaskan tadi. Dari Vinda Isroha. Iya. Jadi pertanyaannya gini, tolong dengarkan baik-baik. Ada dua jenis bangkai yang masih diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, pertanyaannya, bangkai apakah itu? Pokoknya ada dua, pasti ingat.
Bangkai apa saja tadi? Oh iya, betul sekali, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Gus dari Vinda Isroka. Ya, selanjutnya adalah Anis Mariana. Dalam firman Allah, Quran surat apa penjelasan dari makanan halal? Sebutkan satu. Kalau tidak tahu yang satunya atau dua-duanya juga tidak apa-apa. Bagaimana, surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 168. Dan yang satunya adalah surat Al-Maidah ayat 88. Menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, halal dan baik. Itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk mengakhiri pertemuan pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.